satu bait ini, bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah. Sebenarnya itu sama aja. Tetapi untuk memberikan penekanan bagaimana iman dari Habakuk ini terbangun, bukan karena kondisi, tetapi karena dia melihat kepada Tuhan sebagai sumber pertolongan baginya. Ini begitu luar biasa yang dialami oleh Nabi Habakuk. Maka kita melihat di ayat 17 dan ayat 18 itu ada keterkaitan yang sangat erat. Kalau di ayat 17 kan dikatakan di sana, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, sekalipun keadaan memang ya seperti itu. Namun artinya ada dua hal yang kontradiktif di sini di ayat 17 dan 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Di dalam masa sukar dia tetap bisa bersukacita. Ini yang dikatakan sebagai unconditional, tidak bersyarat kita punya sukacita itu. Keterkaitan yang begitu kuat antara sekalipun dan namun itu menunjukkan keteguhan iman yang sejati yang dimiliki oleh Habakuk. Maka kita melihat gambaran sukacita Nabi Habakuk di masa sukar itu yang tertulis dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Yang pertama, masa sukar itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan sukacita ilahi. Coba pada waktu itu Nabi Habakuk hanya melihat pada kehancuran Yerusalem pada saat itu, maka yang muncul adalah rasa bencinya kepada musuh. Itu aja yang muncul, maka dia tetap akan kepahitan kepada orang Babel. Tetapi lihat, semua perkara itu dia bawa kepada Tuhan. Maka Tuhan sebagai sumber sukacita ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam Nabi Habakuk. Sukacita ilahi tidak didasarkan pada apa yang bisa Allah berikan, tetapi sukacita ilahi itu, ya ini dia, bersumbernya kepada Allah, bersumbernya kepada pribadi Allah. Keadaan ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi selama ada Tuhan, kita akan baik-baik saja. Keadaan boleh tidak baik, tapi it is well with my soul. Aku akan baik-baik saja bersama dengan Tuhan. Habakuk pasal 1 ayat 15. Betapa happy-nya orang Babel. Kenapa? Karena mereka bisa mengalahkan umat Tuhan, dan itu sesuatu hal yang memalukan bagi umat Tuhan. Tetapi itu sementara aja. Karena kalau kita membaca semua kitab-kitab Nabi di dalam Perjanjian Lama, kita akan melihat bahwa bagi mereka pun Tuhan sudah siapkan hukuman. Orang-orang yang menyentuh umat pilihan Allah, ada hukuman bagi mereka. Masa sukar itu membentuk karakter ilahi orang percaya. Kita kalau nggak pernah ada di masa sukar, kita nggak tahu kalau kita itu sabar. Betul nggak? Kita kalau nggak ada di masa sukar, kita nggak tahu kalau kita itu ternyata, oh Tuhan kasih kekuatan untuk menguasai diri. Kita kalau nggak ada di masa sukar, kita nggak pernah tahu kita itu pelit atau murah hati. Kalau punya banyak, wah masih orang 100.000 nggak berasa kalau di tangan kita ada 10 juta. Tapi gimana kalau di rekening tinggal 500.000, terus Tuhan bilang kasih semuanya, sisakan aja yang 50. Yang lain kasih orang. Gimana coba hati dan pikiran kalau nggak berantem? Tapi di masa-masa sukar lah Tuhan membentuk kita menjadi seperti yang Dia inginkan. Maka masa sukar itu membentuk karakter kita. Karakter ilahi itu akan keluar. Lalu kemudian masa sukar juga menjadi kesempatan untuk memuliakan Allah. Lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, karena dia kemudian tahu bahwa Allah yang mengendalikan hidup orang Israel. Meskipun mereka ada di pembuangan, Tuhan jaga mereka. Maka kita kemudian mengenal yang namanya kitab Esther, kitab Daniel. Kita melihat meskipun orang Israel ada di pembuangan, Tuhan munculkan mereka jadi orang-orang hebat di sana. Karena meskipun mereka tidak ada di Yerusalem sebagai pusat peribadatan, Tuhan itu ada di mana-mana. Tuhan menjaga mereka meskipun mereka ada di tanah orang. Mereka jadi orang di sana. Kenapa? Karena mereka adalah umat Tuhan. Mau dimanapun mereka, kondisi seperti apapun, selama ada Tuhan, mereka akan baik-baik saja.